Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali ya adik-adik semuanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui menuntut ilmu agama Islam. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan kita semua, yakni baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Marilah adik-adik semuanya untuk mengawali pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adik-adik semuanya, hari ini kita bakalan belajar kembali ya pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Untuk materi pembahasan pada pagi hari ini adik-adik pasti udah membacanya ya di judul video pembelajaran ini melalui YouTube pembelajaran channel YouTube SDN 026 Bojongloa, yaitu di bab 8 adik-adik semuanya sok. Sambil dibuka buku paket PAI-nya, kemudian buka bab ke-8. Marilah kita berperilaku terpuji. Judulnya itu ada tentang gemar membaca ya. Nah, berkaitan dengan gemar membaca ini, Pak Asep bakalan menampilkan terlebih dahulu ya, ada sebuah materi video pendek yang menjelaskan tentang gemar membaca ini sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Selamat menyimak videonya. Film mengantarkanmu ke alur ceritanya. Games membawamu ke petualangan yang penuh adrenalin. Namun, ada sebuah dunia di mana kamu bisa berpetualang dan menjadi apa saja. Dunia ini dapat kamu temukan di mana saja, bukan sebuah tempat rahasia, namun sering terlupakan. Di dunia ini, kamu bisa bebas berimajinasi, berekspresi, dan tanpa limitasi. Keseruan ini bisa kamu dapatkan dengan mudah dan membuat kamu lebih pintar. Serunya membaca. Nah, sekarang adik-adik semuanya kita masuk ke pembahasan materi gemar membaca. Apa aja sih yang akan kita bahas ya hari ini? Kemudian apakah manfaat membaca ini seperti yang tadi disampaikan dalam video pendek tadi? Mari kita belajar bersama ya tentang gemar membaca ini. Untuk pertama nih, Pak Asep bakalan ngingetin adik-adik terlebih dahulu ya, untuk apa? Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, Pak Asep gak bakalan bosen buat ngingetin adik-adik semuanya untuk mengawali aktivitas kegiatan
di pagi hari ini dengan berbagai amal ibadah, ya, dengan diniatkan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari membaca Al-Qur'an, kemudian membaca Iqra, ya, di rumah masing-masing, kemudian pada rajin sholat fardu 5 waktunya, kemudian berbuat baik, menolong dan membantu teman yang sedang kesulitan, kemudian ada membantu orang tua nih, ya, membersihkan tempat tidur, menyapu halaman, kemudian kalian ikut beres-beres di rumah, kemudian ikut cuci piring dan lain sebagainya. Nah, untuk materi pembahasan yang pertama nih, bagaimanakah cara kita menjadi pandai? Tentu adik-adik semuanya di sini udah pada tahu, ya. Salah satu cara untuk kita menjadi orang yang pandai, cerdas dan berkarakter, terutama berakhlak mulia, yakni dengan kita pergi ke sekolah, ya, untuk belajar, atau yang di pengajian pergi ke madrasah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan, ya. Tapi yang paling utama, Pak Asep, apa sih? Nah, selain kita harus mempelajari atau mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan, ya, kita juga harus mendapatkan adab dan tata krama yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang sering Pak Asep sampaikan kepada adik-adik semuanya. Kenapa Pak Asep? Pak Asep mah suka ngasih materi tambahan tentang adab dan tata krama, mulai kepada orang tua, adab tata krama kepada orang tua, kemudian kepada teman, kemudian ketika di sekolah, adab dalam berpakaian, adab dan tata krama ketika makan. Ya, karena itu sangat bermanfaat untuk kita semua dan diajarkan juga, disampaikan juga oleh Nabi Muhammad SAW agar kita dalam kehidupan sehari-hari semangat terus untuk berbuat amal kebaikan, ya, melalui adab dan tata krama. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya nih, dengan membaca kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Ya, tentu sekarang kita sedang belajar ilmu agama Islam nih. Kalau kalian sekarang belajar tentang gemar membaca, nah harapannya setelah adik-adik semuanya menonton video pembelajaran ini, ya adik-adik bisa meluangkan waktunya untuk membaca buku-buku yang bermanfaat, atau adik-adik berkunjung ke perpustakaan. Misal kalau Pak Asif suka berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang ada di Jalan Kawaluyaan. Kemudian Pak Asif pernah ke Perpustakaan Nasional di Jakarta yang sangat keren banget bangunannya. Kemudian lengkap sekali koleksi-koleksi bukunya yang banyak Pak Asif suka gitu. Pak Asif juga sering membeli buku bacaan yang bermanfaat untuk kehidupan Pak Asif, ya, agar Pak Asif dari hari ke hari semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kayak gitu. Nah, Pak Asif, apa manfaat gemar membaca itu, Pak Asif? Nah, di antara manfaat gemar membaca, ya, bisa adik-adik baca nih di tayangan video pembelajaran ini, ya. Yang pertama nih, menjadikan kita pintar karena punya wawasan ilmu pengetahuan. Ya, kemudian yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi yang baru misalnya teh, ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak ide kayak gitu. Ya, ini manfaat dari gemar membaca yang sangat keren banget gitu. Kalau adik-adik bisa rajin ngebaca gitu, rajin membaca apapun gitu. Tapi yang paling utama ya adik-adik mengawali aktivitas kegiatan di pagi harinya ya dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian dilanjut dengan membaca buku bermanfaat atau novel Islami, novel yang bisa membuat adik-adik semangat belajarnya dan lain sebagainya. Ya, adik-adik bisa main misal ke toko buku Gramedia. Ya, Umi, Abi, aku mau liburan ini teh mau ke toko buku, mau beli banyak buku yang bermanfaat. Wah, keren banget kalau adik-adik udah berpikirannya seperti itu. Udah punya semangat untuk membaca buku. Keren banget berarti adik-adik ya. Kayak gitu. Nah, sekarang nih sama Pak Asep bakalan dijelasin nih pentingnya adab tata krama dalam kehidupan sehari-hari ya.
Ini alasan Pak Asep kenapa dalam setiap pembelajaran Pak Asep suka menambah materi tentang adab dan tata krama ya. Nih, ada beberapa alasan penting nih. Adab dan tata krama itu penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama nih, menunjukkan kepribadian yang baik dan mulia sebagai seorang muslim. Nah, adik-adik semuanya ya, sebagai seorang muslim, muslimah, ya harus memperlihatkan bahwa citra Islam itu sangat baik gitu. Sangat menjadi rahmat dan kedamaian bagi bermasyarakat, bagi hidup di sekitarannya kayak gitu. Ya, karena pribadi yang baik dan mulia itu ya sudah diberikan contohnya oleh Nabi kita semua, siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana akhlak mulianya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Pak Asep udah sampaikan ya di beberapa kisah tentang cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, adik-adik bisa nonton kembali nih. Kalau pengen tahu nih pribadi mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua nih, kita belajar untuk menghormati dan menghargai orang lain. Ya, kalau kita pengen dihormat, pengen dihargai sama orang lain, ya kita juga harus menghormati dan menghargai orang lain. Jika ada tamu yang datang kepada kita, kita muliakan dengan menjamu dengan sebaik-baiknya. Ya, jika ada teman adik-adik semuanya main ke rumah nih, ya, dijamu dengan baik. Nah, bagi teman-teman atau adik-adik yang main ke rumah temannya, ya adik-adik harus menjaga adab dan tata krama ketika masuk ke rumah orang lain. Jangan sampai membuat kegaduhan di dalamnya. Jangan sampai merusak barang-barang yang ada di dalam rumah teman kalian, ya kayak gitu. Yang ketiga, membuat orang lain segan untuk bertindak tidak sopan, ya karena kita mengutamakan adab dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang keempat, memudahkan terjalinnya pertemanan dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nih, ya. Kalau kita punya adab dan tata krama, pasti kita bakalan mudah banget untuk bersosialisasi, untuk berdiskusi, untuk sharing dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, mewujudkan rasa tentram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, tentu ini sangat menjadi harapan bagi kita semua ya adik-adik semuanya. Kalau kita semuanya punya adab dan tata krama yang sangat baik, ya pasti dalam satu daerah itu atau dalam lingkupan yang besar, satu kota, satu negara, kalau semuanya punya akhlak yang baik, pasti dari kehidupannya pasti akan mewujudkan rasa tentram dan damai. Bisa fokus untuk semangat mengaji, bisa fokus untuk semangat belajar, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Pak Asep ucapkan mohon maaf lahir batin ya jika masih banyak kekeliruan, kekurangan dari Pak Asep, karena masih banyak Pak Asep masih banyak perlu belajar ya tentang agama Islam ini. Ya, mohon maaf lahir batin pokoknya jika ada kekeliruan dan kesalahan dari Pak Asep. Pak Asep ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Terima kasih banget, semoga bermanfaat ya untuk kehidupan adik-adik. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat sholatnya ya, tetap semangat juga rajin ya untuk menuntut ilmu, mumpung adik-adik semuanya masih diberikan kesempatan hidup sama Allah. Karena di luaran sana nih ada yang sudah tidak lagi bisa beramal soleh karena mereka sudah dipanggil sama Allah, mereka sudah meninggal dunia. Ya contohnya apa Pak Asep? Contohnya ada beberapa adik kelas di pengajian Pak Asep ya. Ada Neng Sherly, ada Neng Firzani, ada Neng Dea. Itu semuanya udah meninggal dunia kayak gitu. Mereka udah nggak bisa berbuat amal soleh lagi. Mereka udah cukup amal solehnya. Mungkin sekarang mereka lagi mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya yang nanti insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Nah adik-adik mumpung masih diberi kesempatan hidup sama Allah,
maka semangat ya, harus semangat dalam menjalani kehidupan di dunia ini, semangat beribadah, semangat menuntut ilmu dan lain sebagainya. Terima kasih, hadanallah wa yakum ajmain. Wabillah